Halo, saya akan mempresentasikan bab 5 yaitu Sistem Pembinaan Karir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Junila Andini dari kelas 3B Administrasi Negara. A. Pembinaan PNS dilaksanakan. Yang pertama berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Yang kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Ketiga, manajemen pegawai negeri sipil. A. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan, formasi PNS, 2. Pengadaan PNS, 3. Pengembangan PNS atau diklat PNS, yang keempat penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan, kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam jabatan, dan Satya Lencana Karya Satya. Berikutnya, formasi PNS, jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya A. Tujuan formasi, agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. B. Penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Ketiga, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 1. Jenis pekerjaan. Macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh satu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dan dikelompokkan dalam jenis pekerjaan yang bersifat umum, yaitu pekerjaan mengetik dalam pekerjaannya dalam menentukan perkara penelitian, sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut risiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. 3. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Yang berikutnya, jenis formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat. Yang kedua, formasi PNS daerah. Formasi PNS daerah terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, formasi PNS daerah kota. Yang pertama, berikutnya penetapan formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat. Yang kedua, formasi PNS daerah. Yang berikutnya, pengumuman. Harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan lowong, berikutnya kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lamar, alamat dan tempat lamaran dituju, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, pengadaan PNS, proses kegiatan atau mengisi formulir formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan 1. Adanya PNS yang BHT dan MD, adanya perluasan organisasi PEM. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan. Persyaratan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap lamar. A. WNI, B. Usia 18 tahun hingga 35 tahun, C. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. E. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. F. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. G. Berkelakuan baik. H. Sehat jasmani dan rohani. I. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, negara lain yang ditentukan. J. Bersedia melepaskan dari jabatan pengurus atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Penyaringan, yang pertama pemeriksaan administrasi, kedua panitia ujian, yang ketiga panitia ujian, yang keempat materi ujian, yang kelima ujian, yang keenam pengumuman pelamar yang diterima. D. Pengangkatan. 1. Pengangkatan sebagai CPNS. A. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Kedua, golongan ruang.
Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. Ini ada uraian-uraiannya. B. Ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. C. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Berikutnya penghasilan gaji PNS. Hak atas gaji CPNS tamat yang secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor atau Satuan Kerja atau SPMT. Bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak YBS berangkat ke tempat tugas. Dibuktikan dengan surat perintah kerja atau penugasan. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, D. Tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok: A. Selama menjadi CPNS kecuali CLTN, B. Selama menjadi pejabat negara, C. Selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai berikut: lokal staf, perwakilan RI dan LN, PTT, perangkat desa, pegawai tenaga pada badan-badan internasional, petugas pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada APBN, selama menjalankan kewajiban bela negara, selama menjadi pegawai perusahaan milik negara atau BUMN. Masa kerja yang diperhitungkan setengah untuk penetapan gaji pokok: MK sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar badan-badan pemerintah termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum dan tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Masa percobaan yang berikutnya pengangkatan CPNS menjadi PNS. Terus CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat sebagai berikut. Di sini ada uraiannya. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat. Berikutnya diberhentikan dengan tidak hormat. B. Pendidikan dan pelatihan PNS. A. Tujuan umum diklat jabatan yang pertama meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional. 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu. Ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya 2. Sasaran diklat terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. C. Jenis dan jenjang diklat PNS. 1. Jenis diklat. 2. Jenjang diklat dalam jabatan. Berikutnya penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3. Di sini udah diuraikan. Memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun. Kedua, merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Di sini yang kedua, masa penilaian. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun. Unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. C. Sebutan dalam penilaian: amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Penyampaian DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai, dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. Keberatan: 1. PNS dapat mengajukan keberatan. 2. Pejabat penilai memberikan tanggapan. Ketiga, jika alasan dari pejabat penilai terhadap keberatan dinilai masuk akal atau wajar dan sesuai dengan data yang ada pada pejabat penilai, maka nilai tidak diubah dan kemudian ditandatangani. B. Pengujian kesehatan PNS. 1. Permintaan pengujian kesehatan. 2. Yang berwenang menguji kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan.
PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan penghargaan atau kepercayaan berupa 1. Kenaikan pangkat PNS, 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, 3. Satya Lencana Karya Satya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.